Halo. Oke, kita nih live dari Instagram Jakpreneur. Halo, selamat siang semuanya. Lambai-lambai dong yang di Instagram Jakpreneur. Udah berapa yang masuk? 1 juta? 1 juta udah masuk ya. Oke, teman-temannya udah masuk. Penasaran gak sih ini aku lagi di mana di hari Minggu sambil ngabuburit? Coba kita di itu dulu. Oke, udah kebaca belum nih teman-teman di Jakpreneur? Jadi aku Aisyah, sekarang aku ada di SMI Creative Festival. Penasaran dong? Coba-coba Mas Eka ada yang komen nggak? Penasaran nggak sih apa itu SMI Creative Festival? Pada penasaran semua ya, jadi SMI Creative Festival itu adalah festival yang diselenggarakan kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Angkasa Pura II. Jadi di sini kali ini kita melaksanakannya dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2023 akan ada banyak berbagai produk unggulan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan UMKM yang tentunya caem-caem. Penasaran ya? Penasaran ya? Coba kita masuk dikit. Yuk kita masuk dikit ya. Oke, jadi ini suasana dari SMI Creative Festival. Oke, nah tapi hari ini akan ada yang spesial karena cuman hari ini aja. Cuman hari ini dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Ini udah kelihatan di belakang kita ya. Oke, udah kelihatan di belakang kita tuh ada rame-rame. Ada apa sih, kita deketin kali ya? Yuk coba kita deketin. Nah di sini juga kita akan live dari 2 ya. Ada halo di sini penonton dari YouTube Jakpreneur dan juga Dinas PPK UKM. Di sini kita live dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan hari ini spesial banget karena di sini udah ada ngeriung nih. Di riung ada apa ya? Coba kita samperin aja kali ya, penasaran kan ya? Ayo kita samperin. Halo ibu-ibu semua. Halo. Oke, ini lagi ngapain sih? Membatik. Membatik apa itu ondel-ondel? Ini batik apa sih? Batik Jakarta. Batik Jakarta, berarti kalau Jakarta batik Betawi ya Bu ya? Betul. Oke, jadi untuk teman-teman di rumah yang belum tahu, mungkin ini pertama kali juga ya tahu, jadi di Jakarta ini kita punya ikon budaya. Salah satunya batik Betawi. Nah hari ini yang lagi ngeriung ini kita lagi membatik, mencanting ya Bu ya, batik Betawi. Oke, dengan Ibu siapa Bu kalau Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis dari Batik Betawi Tambora, Jakarta Barat. Oke, berarti kalau batik Betawi Tambora itu yang di Rusun, bukan Bu? Di Rusunawa Tambora. Oke, jadi teman-teman ini kita langsung ada Ibu Lilis dari Batik Betawi Tambora dan juga teman-teman di sini yang lagi ngebatik bareng. Bu boleh dijelasin mungkin ya sedikit tentang proses ngebatiknya nih? Kayak aku belum tahu banget ini gimana sih kalau mau ngebatik tuh awalnya? Pertama kalau kita mau ngebatik itu kita harus tahu dulu apa yang akan kita batik. Karena di Jakarta ini mempunyai banyak ikon ya. Kebetulan Ibu kan di Jakarta Barat, jadi kita suka perdalam ikon Jakarta Barat yaitu kayak ikan cupang serit sama bunga anggrek. Terus yang kita harus persiapkan kalau membatik itu ya kita harus siapin seperti ini, kain putih ini kita bikin yang ukuran sapu tangan. Ini bahannya namanya kain katun primissima. Seperti itu. Oke, aku potong dulu Bu. Jadi karena ini di Jakarta Barat ya teman-teman. Tadi kan aku share bahwa batik Betawi itu salah satu ikon budaya Jakarta gitu kan. Nah itu sebenarnya banyak teman-teman. Nah jadi kalau batik Betawi ini motifnya itu bisa flora fauna, bisa juga landmark dari DKI Jakarta, contohnya Monas. Terus misalkan ada flora faunanya tadi salah satunya bunga anggrek ya. Kalau di Jakarta Barat ada bunga anggrek sama burung apa Bu tadi? Ikan cupang serit. Oh sama ikan cupang, sama ada burung gelatik juga ya. Oh itu Jakarta Timur. Jadi emang beragam nih ya flora fauna dari 5 wilayah kota. Nah selanjutnya kalau mau membatik di sini tuh kita siapin dulu biasanya kain. Kainnya namanya mori, kain katun, primissima.
Katun Primissima khusus membatik. Oke, katun Primissima. Kalau udah punya katun terus gimana Bu? Ada siapin kayak pensil untuk membuat pola, terus penggaris untuk mengukur berapa kelebaran atau untuk mengambil diameternya kain tersebut atau batik yang mau dibikin sama kita, sebesar apa gitu. Terus kita juga harus sediain pola. Oke, jadi yang kedua pola. Seperti ini kayak pola. Pola kan boleh aja mau langsung dituang di kain boleh. Atau karena kita kadang-kadang kan bingung mau gambar apa, akhirnya saya biasa suka ngeprint dulu seperti ini. Setelah kita ngeprint, saya suka jiplak. Biasa karena kalau di sentra kan kita belajar suka ada meja untuk jiplaknya ya, mejanya. Tapi karena di sini tidak ada, jadi kita jiplak bisa seperti ini. Oke, jadi kalau aku nggak bisa nih Bu, aku kan sebenarnya nggak bisa gambar ya Bu ya. Minimal gitu ya Bu, kalau gambar nggak bagus-bagus banget itu aku bisa nih ngejiplak gitu. Oke, ini kalau pemula nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau pemula masih belajar-belajar itu nggak apa-apa ngejiplak. Kita tidak keluar dari aturan apa yang akan kita bikin ya, misalkan kayak ondel-ondel seperti itu. Tapi ondel-ondel juga tidak harus begini, karena ondel-ondel kita bisa kembangkan seperti apa. Kayak bunga anggrek juga kita kembangkan tidak harus satu motif. Jadi bunga anggrek bisa bunga anggrek bulan, anggrek apa, jadi kan macam-macam seperti. Oke, tunjukin dulu Bu yang mau dijiplaknya dulu ke kamera. Oke, kita coba. Ini ada banyak loh teman-teman ya di rumah. Ini apa Bu, coba kalau jelasin. Ini gigi balang. Gigi balang juga kan bisa kita lihat juga kan suka ada di jalan-jalan ya, suka ada kan di pagar-pagar gitu, itu gigi balang. Ini adalah ciri khas Jakarta, gigi balang. Kita ambil kenapa? Gigi balang itu diambil dari giginya belalang. Giginya belalang itu kuat adalah untuk menolak bala seperti itu, penjaga seperti itu. Jadi kuat seperti giginya belalang. Oh, pantesan kadang di depan rumah gitu bangunan suka ada ya Bu ya? Itu adalah penjaga dari rumah tersebut atau bangunan tersebut gitu. Oke, next saya langsung nih nanti depan rumah taruh biar terjaga gitu ya Bu ya. Oke, lanjut Bu, lanjut. Nah, ini berarti kita udah punya cetakannya. Habis itu langkah selanjutnya menjiplak. Udah selesai menjiplak kayak seperti ini ikan nih, ikan cupang kesit nih. Kita udah jiplak nih. Seperti ini hasilnya. Oke. Jadi ini adalah yang udah dijiplak. Boleh nih teman-teman kalau mau lihat. Oh, ini ikan cupang ya Bu ya? Ini yang tadi kita ondel-ondel yang saya perlihatkan ini. Oke, kalau udah dijiplak nih Bu, langkah selanjutnya saya pengen langsung tahu nih Bu, langkah selanjutnya kalau udah dijiplak apa? Kita mencanting seperti ini. Oh, oke. Nah, di sini teman-teman yang di sini udah pada bisa mencanting semua atau belum? Belum bisa. Oke, iya Bu. Nah, kita kan juga bingung ya kalau mencanting tuh perlu apa aja ya. Mending kita langsung tunjukin kali ya Bu ya. Tunjukin. Nah, kalau Ibu yang di situ, halo Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Punten. Dengan Bundes. Bundes. Oke, Bundes dari mana Bundes? Tadi kebetulan saya lewat mau menunggu kedatangan suami saya dari luar kota. Kebetulan ada acara, saya mampir ke booth SME untuk mencoba membatik. Luar biasa teman-teman, jadi ini sambil nunggu suaminya karena kita lagi di terminal kedatangan ya. Jadi untuk bapak ibu yang lagi nunggu nih gak datang-datang pesawatnya, bisa langsung datang ke terminal 3, kita mencanting bareng kayak Bundes. Oke, nah Bundes, ini gimana Bu, kalau kita mau mencanting apa aja sih yang diperlukan? Yang kita persiapkan adalah canting seperti Canting. ini. Terus ada lilin malam. Ini malam. Ini. Nanti kalau kita masukkan ke kompor, kita sekarang karena udah zaman elektronik semua ya, jadi kita pakai kompornya kompor listrik, kompor elektrik. Jadi kalau kita udah masukkan lilin ini akan cair seperti itu. Oke, ini kan lilinnya awalnya keras ya, berarti itu udah leleh kayak gitu ya Bu ya? Oke, yang itu udah dilelehkan pakai kompor listrik. Ya. Selanjutnya berarti kita butuh canting, butuh lilin, butuh kompor, sama tadi ini yang udah dicetak, pola yang udah dicetak. Oke, terus ini kan saya rada serem nih Bu, itu kan panas, ada tips and triknya nggak nih Bu kalau mencanting supaya aman tapi tetap bagus? Kalau kita mencanting biasakan harus sedia waslap. Jadi istilahnya kita taruh lapnya di sini, terus atau di sini biar nggak netes, karena memang bahaya banget. Udah gitu kita juga harus tetap persiapin kayak bioplasenton ya, takut ketetes, namanya takut lagi apes ya seperti itu. Tapi kita ngambilnya itu kalau mencanting
Kita nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja, sedikit, terus kita lapin dulu, terus udah gitu kita juga harus fokus mana yang akan kita canting, jadi begitu udah kita lapin, langsung kita canting. Dapat 1 gambar atau 2 gambar kita akan kembalikan lagi ke situ. Jaga jangan didiemin di tangan lama karena takut tumpah, yaitu yang akan kena tangan kita. Oke, jadi pertama siapin dulu waslap ya, makanya itu di pangkuannya udah ada alas ya Bu ya, soalnya takut jatuh. Habis itu kalau cara memegang, di sini ada yang penasaran nggak cara megangnya? Coba ada yang mau nyoba nggak cara pegangnya nih, aku kasih canting satu-satu. Coba gimana Bu, kita ajarin ya teman-teman, kita sama-sama belajar, aku juga belajar. Gimana Bu cara megang cantingnya? Cara memegang canting, biasanya kita memegang seperti kalau kita menulis. Kalau memang biasa kita menulis megangnya begini, ya seperti ini. Kalau megangnya biasa misalkan begini, ya begini. Kalau untuk mencanting, pegangnya senyamannya. Tapi kalau membatik itu butuh kesabaran dan ketelitian, tidak perlu buru-buru. Soalnya kenapa ya? Mencanting juga kita tidak harus ambil banyak begini. Jadi harus kita benar-benar sesuaiin kira-kira dimiringin begini bagus enggak apa gini. Jadi itu sesuai insting kita kalau membatik seperti itu. Terus canting juga ada nomor-nomornya juga ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Biasa kalau untuk pemula kita pakai canting yang nomor 2. Kalau untuk nomor 1 itu untuk yang polanya kecil-kecil. 1, 2 itu berarti diameter lubang. Kalau semakin besar angkanya semakin besar lubangnya. Oke. Selanjutnya berarti ini saya megang sesuai menulis. Kalau saya menulis gini megang gini nggak apa-apa ya Bu ya? Senyamannya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita mau mencanting, langkah selanjutnya ada duduk khusus gitu nggak Bu? Postur tubuh? Kita biasanya duduk juga enggak diharuskan harus begini, tapi kita harus pinggir kompor. Misalkan kayak gini, kita di sini, kompor harus ada di belah kanan kita. Kompor harus di sebelah kanan. Oke, coba mungkin Bundes diperagakan Bundes. Jadi si Bundes ini, punten ya Bundes, bisa Bundes simpan dulu itunya. Nih, jadi Bundes bisa ngadep ke, bukan Bundes bisa begini, nih, begini ya Bundes. Jadi waslapnya ditaruh di sini. Jadi begitu kita ambil sedikit, cantingnya kita lapin ke sini, baru kita langsung bawa ke sini. Jadi tidak netes gitu seperti itu. Terus pegang kainnya juga harus seperti ini, tidak begini. Karena kenapa kalau kita canting begini netes langsung ke sini. Tapi kalau pegangnya begini netes otomatis dia netes ke waslap. Jadi tidak netes ke sini seperti itu. Oke, jadi ulang-ulang nih teman-teman yang udah pada megang canting, anggap di sebelah kanannya berarti ada kompor. Jadi kompor itu harus kita kelilingin. Kalau misalkan kompor 1 bisa untuk berlima. Biasanya kita kompor 1 untuk berlima. Jadi kita ngeliling seperti Kelilingin, ini. terus Ya. si kompornya di sebelah kanan ya Bu ya? Di sebelah kanan. Jadi begitu Di sebelah ambil kanan. sedikit, ambil, Terus diambil. lapin, langsung dicanting ke sini. Seperti itu. Oke, nah terus tadi megangnya harus dimiringin gitu ya Bu ya? Iya, harus agak dimiring. Sudah gitu kalau mencanting kita harus berasa ke tangan ya. Kalau berasa ke tangan berarti cantingan itu bagus. Berarti cantingan itu nembus. Karena kalau nggak nyampe ke tangan panas berarti itu cantingannya nggak nembus. Jadi kita harus kerja 2 kali. Harus kita tembusin lagi dari belakang seperti ini. Oh, jadi kalau nggak nembus ke belakang harus ditembus dari belakang? Iya betul. Jadi kenapa batik tulis itu tidak ada antara dalam sama luar itu nggak ada perbedaan. Jadi makanya sebelum kita pola begini harus kita namain dulu mana yang atasnya. Soalnya nanti kalau udah jadi dicanting depan belakang nggak tahu yang mana yang atas mana yang bawah seperti itu. Kayak seperti baju yang saya pakai kan sama aja atas sama bawah seperti itu. Jadi makanya harus kita tandain dulu bahwa ini atasnya. Oke, Bu ini saya pertanyaan, kalau misalkan membatik nih Bu ya, terus salah gitu, itu ada penghapusnya gitu nggak Bu? Kalau udah membatik itu nggak bisa diganti. Kalau bisa memang diganti. sudah begini, ya sudah. Berarti otomatis kita harus ganti kain yang baru untuk belajar lagi. Tapi tidak ada kata salah dan tidak ada kata gagal di batik. Bisa aja kita ini warnain, kita lorot. Nanti bisa kita jadiin pouch, bros, atau tempat pensil. Oke. Jadi tidak terbuang karena Jadi kenapa? kalau udah sekali gores itu nggak bisa dihapus lagi Nggak gitu bisa. ya Bu? Nah kalau saya tremor gimana Bu? Tapi banyak yang belajar kelas industri apa yang saya ajar, banyak mereka tremor, tapi hasilnya bagus karena mereka juga kenapa?
membatik kan perlu ketelitian. Jadi dengan cara pelan-pelan saja seperti itu. Oke, yang penting pelan-pelan, Iya. banyak latihan. Iya. Itu Fokus. fokus. Berarti harus tenang. Kalau Iya. membatik boleh ngobrol nggak, Bu? Nggak bisa, Nggak bisa kita ngobrol. membatik aja nggak pernah nyalain musik. Karena kenapa kalau nyalain musik nyanyi-nyanyi bergerak ininya. Karena kenapa membatik itu satu tarikan nafas. Jadi kalau membatik kita bikin garis nih. Bikin garis dari sini ke sini itu kita tahan napas kita. Sret, tahan napas kita. Kalau udah nyampe sini baru kita bernapas. Diajak bicara sama temen juga dipanggil, diem aja. Setelah selesai kita nyampe sini, baru kita nyaut maaf ya lagi nyanting. Biasa seperti itu, fokus kitanya. Kalau kita sambil bicara nanti ada berhenti di sini nggak bagus seperti itu. Soalnya bisa bocor. Jadi harus satu tarikan nafas. Jadi Iya. ini kayak belajar pernafasan juga Iya, ya, Bu ya. benar, Kalau iya. panjang gitu gimana ya, Bu ya? Nggak Kalau nafas-nafas panjang, tuh, Bu. kita harus justru itu kita harus atur pernapasan Atur. kita. Jadi Oh, jadi berhenti di mana Iya, nih? seperti itu, Jadi kayak iya. kalau ngebuat ternyata rumit ya nih teman-teman. Jadi kalau ngebuat pola pun harus mikir nih, ini nafasnya di mana gitu ya. Soalnya kalau misalkan terlalu panjang nggak nafas-nafas gitu nanti. Oke, oke, ini Bunda. Bunda mau ikutan juga? Oke, Bunda mau ikutan juga? Boleh, boleh nih. Boleh Bunda cantingnya Bunda? polanya boleh pilih Bu, silahkan. Nah oke, kita udah berbicara tadi udah teknik mencanting ya, mencanting seenak mungkin pokoknya. Terus udah kayak gitu harus satu tarikan nafas, udah paham semua ya itu ya. Nah sekarang kalau udah dicanting nih, kan ini Ya. putih ya Bu ya, Iya, masih betul. putih terus masih warna malam gitu. Iya. Kok ini bisa nih jadi warna-warni gini gimana nih Bu ya selanjutnya, langkah selanjutnya? Jadi tahap selanjutnya itu karena kan membatik itu ada tahap-tahapannya ya. Ada 5 tahapan. 1 membuat pola. Kedua mencanting, ketiga mewarnai, keempat penguncian, kelima melorot. Jadi dah kain. Seperti jadi 5 tahapan. Justru kan panjang dan lama gitu ya. Mewarnai, Nah, melorot. Nah melorot iya. nih saya belum pernah dengar Ya, nih Bu. jadi kita mewarnai dulu ya. Nih, setelah kita canting seperti ini, cantingnya harus bagus. Ini canting ini adalah untuk membatasi jarak. Untuk pembatas jarak nih kalau canting. Jadi kalau misalkan ini mau warna merah, dasarnya mau hitam, jadi otomatis harus ketutup semua. Kalau tidak ketutup, otomatis akan masuk dan melebar. Jadi canting ini adalah pembatas, jadi tidak boleh bocor. Kalau mewarnainya ini di kuas, pakai kuas atau di gimanain Bu? Kita Cara pewarnanya ini selama ini pakai ada 2 sistem warna, celup dan colet. Oke. Jadi untuk warna-warna seperti ini, itu kita menggunakan sistem colet. Dicolet tuh dicolet-colet gitu. Dicolet-colet kita pergunakan bahan yang ada. Seperti kalau untuk yang kecil-kecil ini kita isi pakai cotton bud atau pakai spons. Spons itu kita ikat di disumpit pakai karet. Jadi untuk yang warna dasar. Ini pewarnanya. Ini pewarnanya ada 4 macam pewarna. Merah, kuning, biru dan hitam. Jadi untuk menghasilkan warna hijau, untuk menghasilkan warna oranye, ungu, itu kita mix sendiri warnanya. Seperti itu. Jadi warnanya kan hanya dikasih warna primer 4 kalau untuk batik. Ini kita menggunakan pewarna sintetis. Jadi karena pewarna alam itu agak susah ya, lama dan harganya juga lumayan mahal. Jadi untuk itu kita menggunakan yang masih ramah juga, ini warna pewarna remasol. Pewarna sintetis remasol. Oke, jadi ini kalau pewarnanya ini cuman ada warna-warna dasar nih. Iya. Kalau ini kan baju ibu warna-warni. Kalau karena ini cuman ada perwarna dasar, jadi kita harus campur-campur Iya, sendiri campur-campur. supaya bisa menghasilkan warna-warna sekundernya gitu Iya, ya Bu ya, dan tersier gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang nonton? Coba Mas Eka ada pertanyaan? Oh langsung pada pengen hasilnya aja Iya. Bu, katanya pada penasaran. Kita kasih tahu dulu setelah diwarnai. Oke, Setelah pewarnaan selesai, dasar sudah, isen sudah, kita diamkan dulu selama 1 malam. Biar batik itu warnanya benar-benar meresap ke bahan, ke kain. biar Jadi benar-benar. sebelum diwarnain Bu? Setelah diwarnain, diemin 1 kita malam. diamkan dulu 1 malam, biar benar-benar warnanya meresap ke kain, biar jadi seperti itu. Setelah kering, setelah diwarnain kering nih, kita kunci yang tahapan keempat tersebut. Dikunci menggunakan water glass. Ini WG, water glass untuk pengunci warna. Supaya warnanya tidak luntur dan tidak pudar. Seperti itu.
Tapi nanti dari hasil warna tersebut walaupun sudah dikunci, ini setelah di water glass begini kita diamkan lagi selama 12 jam. 12 jam. Ya, supaya benar-benar bahan itu kekunci. 12 jam. Setelah 12 jam kita lorot. Tapi pas pelorotan itu kita menggunakan soda as. Di sini ada nih, soda abu atau soda as. Ini untuk menghilangkan, melorotkan lilin yang tadi menempel ini. Jadi kalau udah jadi, sebenarnya kalau yang udah jadi tuh lilinnya nggak ada ya Bu ya? Ini yang putih-putih ini adalah yang canting tadi lilin, iya, Oh. seperti ini, yang putih-putih. Yaitu namanya sistem lorot yang tahapan kelima, yaitu menggunakan soda as seperti itu, Tuh. atau soda abu. Oke, jadi kalau udah, oke tadi pada ngerti semua nggak? Jadi habis tadi diwarnain, habis diwarnain didiemin dulu ya Bu ya? Iya, didiamin dulu kurang lebih satu Satu malam malam. atau 1 hari gitu. Ya, jadi diemin dulu 1 malam, habis Jangan dijemur, jangan diapa, biar aja diemin kering aja. dengan sendirinya saja. habis diemin 1 malam baru dilorot. Iya. Di water glass. Di water glass dulu Dikunci. dikunci. Oke, Selama dikunci. 12 jam juga. Dikunci 12 jam. Iya. Oke, jadi habis kita diemin tadi seharian, kita kunci Diemin dulu. lagi seharian. Diemin lagi seharian, habis diemin seharian baru Lalu deh kita dilorot. Dilorot itu direbus di air Direbus. panas mendidih. Iya. Direbus supaya malam-malamnya Malam ini ini. nanti luntur gitu ya. Rontok seperti itu. Terus cara pencuciannya juga nggak boleh kita gilas, nggak boleh kucek-kucek. Jadi hanya diusap-usap gini, disayang-sayang aja biar batiknya nggak rusak seperti itu. Jadi nggak boleh diperas juga, kalau udah itu 3 atau 4 kali pencucian langsung kita jemur. Tidak diperes dan tidak dikucek-kucek. Tadi Ibu bilang direbus Bu, itu Iya, itu air panas. air panas. Iya, karena kalau tidak panas airnya, lilinnya tidak rontok. Oke, jadi dicelupin ke Air panas air yang panas, mendidih, mendidih, habis itu baru Iya, tapi diusap-usap harus biar pakai ini dulu, luntur. iya. Pakai soda asnya Iya, supaya betul. luntur. Iya, seperti itu. Oke. Panjang ya, panjang ya. Kak, Boleh. Pewarnaan seperti ini Iya. ada warna merah, kuning itu seperti apa Bu? Kita kan ada warnanya primer 4, kuning, merah, biru dan hitam. Jadi kalau untuk menghasilkan warna ini misalkan apa kayaknya apa namanya ini ya, marun ya. Ini kita campur merah, kita campur biru sedikit. Kalau orange kuning kita campur sama kuning sama merah. Kalau hijau kita biru campur sama kuning. Seperti itu. Jadi hasilnya kita mix sendiri. Kita mau hasil warna apa seperti itu. Jadi kita ada turunan warnanya itu. warna dasar Iya, warna itu dasar berarti kuning, merah, biru, biru. ya hitam. Kalau mau seperti itu. hijau kuning campur biru. Iya, Betul seperti ya. itu. Kalau mau pink merah dikasih putih gitu ya Iya. Bu ya. Merahnya airnya banyak seperti itu. Jadi merahnya sedikit ditambah airnya banyak, itu nanti agak pink seperti itu. Lama ya Bu, ini kan baru sapu tangan nih Bu ya. Iya. Tadi mencanting berapa menit Bundes? 10 menit kalau yang gambar yang ini ya. Kalau kain batik kan biasanya 2 meter 2 tuh meter Bu. kali 1. Itu biasanya dari awal sampai akhir bisa berapa lama Bu? Sampai tadi didiemin 12 jam itu berapa lama? Itu tergantung motif ya. Tergantung motifnya. Kalau motifnya besar-besar, kemarin kita pas di kebudayaan 5 hari selesai. Tapi kalau memang kita yang betul-betul serius pesenan atau apa pengen bagus, sempurna, untuk motif yang besar kurang lebih 2 minggu. Tapi kalau untuk yang agak rumit itu bisa 1 bulan. 1 bulan Ya. kalau rumit. Ya. Itu kalau yang rumit nafasnya juga ini ya Bu ya. Nafasnya banyak. Terus kita bikin polanya juga harus pelan-pelan. Mencanting pun kita benar-benar seperti itu. Jadi kita tidak buru-buru, nggak asal. Makanya orang kalau pesan batik tulis, kita harus kasih tahu bahwa prosesnya seperti ini, lamanya seperti ini. Oke, mau nunggu apa? Kalau kata mereka mau karena mengerti, ya sudah seperti itu. Oke, jadi prosesnya panjang banget. Yang di sini masih tertarik nggak mendengar proses yang panjang? Masih tertarik tapi udah kayak ragu ya, mundur ya. Oke, tapi ini bisa jadi healing juga ya Bu kayaknya kalau saya lihat ya. Jadi kan sama sekali maksudnya kita nggak ngomong, fokus sama karya kita sendiri. Terus tadi ada perlatihan nafasnya juga, ini Iya. jangan bisa jadi kayak healing gitu ya Iya. Bu ya buat Ibu ya. Buat terapi juga sebenarnya. Oh, terapi. Mbak Aisyah kalau ada yang putus cinta kali boleh suruh. Kalau putus cinta nanti enggak, Bu. nangis-nangis Kalau Bu yang nempel di sini air Lagi matanya. ada masalah nggak bisa, malah rusak batiknya.
Gimana Bu? Kalau yang lagi galau nggak bisa Bu, kita juga kalau pusing ada masalah kata tinggal dulu. Oh gitu, batiknya. jadi batik ini bukan, ini tadi kan terapi ya teman-teman, tapi bukan untuk yang lagi galau atau lagi patah hati, lagi banyak pikiran nggak boleh ya Bu ya. Jadi meskipun ini healing tapi emang pikiran kita harus udah Jadi konsentrasi dulu. Maksudnya kayak buat meditasi, kayak biar kitanya nggak stres. Apa kayak orang kan sistemnya misalkan yoga kayak gitu kan. Iya. Jadi kayak ini kayak membatik santai. Jadi pikiran kita rileks seperti itu. Oke deh Bu, tadi teman-teman ya Bu ya di tengah-tengah udah langsung penasaran hasil-hasil akhirnya gimana, kita boleh lihat nggak Bu ya? Boleh, ayo, hasil-hasil silakan. akhirnya yuk kita. Yuk kita lihat-lihat hasil akhirnya setelah 1 bulan, ini ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, kita bisa lihat-lihat langsung. Yang ini berapa bulan Bu Ini bikinnya? 2 minggu. Ini 2 minggu, 2 minggu. ini boleh dijelasin nggak Bu motifnya? Ya ini motifnya bunga anggrek, ini ikan cupang, ini bunga anggrek yang besar, ini motifnya. Bisa dibuka kok, bisa diperlihatkan. Oke, jadi kan tadi tuh ada motif-motif ya Bu, ditempel dulu tadi hasilnya kayak gini nih. Bunga anggrek sama ikan cupang. Iya. Kalau yang di bawah Bu, Itu namanya tumpal. tumpal. Iya, untuk itu tumpal seperti itu. Ini prosesnya tadi berapa lama Bu? 2 minggu. 2 minggu. Tapi karena istilahnya maaf ya, kita kan pengrajinnya itu kan ibu rumah tangga. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan rumah, baru kita menyelesaikan batik dulu. Kalau memang kita mau benar-benar fokus dari pagi sampai sore, itu 5 hari selesai. Jadi 1 hari tahapan mola, 1 hari mencanting, 1 hari mewarnai, 1 hari kunci, 1 hari rorot, pas 5 hari, 5 tahapan. Oke, wah Tapi luar kalau full biasa dari sekali. pagi sampai sore ya jam 5, seperti itu. Bener, berarti emang tadi ya Bu ya, kalau misalkan pekerjaan rumahnya belum beres nanti kepikiran. Iya, betul. Kalau kepikiran nanti mencantingnya meleot-meleot. Jadi Iya. mending dibereskan dulu semua Iya. urusan, semua perasaan ditenangkan dulu baru membatik gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Ini ada juga ya Bu ya yang bajunya udah jadi ya Bu ya? Iya, ada udah jadi. Jadi setelah jadi kain kita bikin seperti ini kayak outer. Ah, ini ondel-ondel. Bisa dilihat ini berarti kalau gini motifnya kecil-kecil nih. Iya. Ini Oke. bikin outer seperti ini. Outer. Ini kalau mau beli nih Bu ya, Iya. kan mungkin semuanya tadi juga udah penasaran, ada yang mau belajar, ada yang mau beli. Kalau mau beli ke Batik Tambora gimana nih Bu? Bisa langsung ke galeri kita di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, atau melalui Instagram Batik Betawi Tambora. Oke, udah ada Instagramnya. Kalau mau langsung megang, belajar juga boleh Bu di Boleh, sana? iya, boleh. Belajar juga boleh, mau beli aja juga boleh. Itu langsung ke Rusun Tambora. Nah teman-teman kayaknya, oh ada yang mau tanya. Kira ada artinya nggak ini Bu? Satu-satu coba jelasin. Semua ada artinya Bu, iya. Oke, kita buka satu lagi mungkin ya Bu ya. Yang paling susah yang mana Bu? Yang paling susah? Oh iya, boleh, iya. Boleh, iya. Ini hampir 1 bulan Bu bikin. Oh ini 1 Lebih. bulan teman-teman kalau yang ini ya. Ini Waduh, luar biasa. tumpalnya namanya pucuk rebung. Ini tumpalnya pucuk rebung. Ini ikon Jakarta. Jadi ini kayak Monas, Salak Pondok, Elang Bondol. Ini peta kota Jakarta. Oh iya ini Menara BNI ya Bu ya yang ini ya. Ini isen-isennya namanya beras tumpah. Ini yang bikin lama dan bikin harga mahal. Seperti ini. Berarti Ini kita jual Bu 750.000. 1 bulan ya Bu ya. Iya, Ini beras-berasnya berarti di malam satu-satu gitu ya Bu ya. Kita malam satu-satu. Oke luar biasa. Tetap berasnya tuh pakai kurang Pakai atau enggak? enggak, pakai canting langsung. Jadi Waduh semakin sore semakin banyak yang penasaran ya teman-teman semua. Jadi ini batik Betawi ini emang prosesnya panjang tapi hasilnya juga bikin senang gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini kita kan live baru berapa 30 menit ya, mungkin masih belum tahu nih semuanya pengen tahu lebih lanjut tentang batik Betawi, gimana sih cara ngewarnainnya, gimana sih cara tadi melorot ya yang direbus segala macam. Teman-teman bisa
datang ke Batik Betawi Hub. Aduh, apalagi nih Batik Betawi Hub. Jadi Batik Betawi Hub itu adalah sebuah wadah dari pemerintah Provinsi Jakarta, khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, di mana Batik Betawi Hub ini fokus untuk pelatihan, pemasaran dan pengembangan bisnis batik Betawi. Jadi Bapak Ibu semua kalau pengen belajar batik atau ingin mengembangkan bisnis batik bisa kita kunjungi Batik Betawi Hub. Tempatnya di mana? Ada di lima wilayah ya. Jadi langsung aja kalau penasaran follow Instagramnya ada Batik Betawi Hub gitu ya, atau kita nyebutnya Babe Hub gitu. Oke. Ada lagi? Tanya nih, gimana sih cirinya kita membedakan antara yang depan dan belakang? Terus apakah memang kalau batik yang memang benar-benar batik tulis yang baik, apa harus sama antara depan belakangnya tuh, maksudnya tuh warnanya nggak terlalu jauh berbeda, seperti apa? Iya Bu, kalau untuk batik tulis yang asli betul-betul depan sama belakang itu tidak ada perbedaan, sama seperti itu. Terus untuk membedakannya sebelum kita warnain, kita harus namain dulu di depannya, kita tandain dulu. Jadi kan biasa kita pola pakai pensil, kita tandain dulu Bu, seperti itu bahwa nanti ketahuan depannya mana, belakangnya depannya mana ditandain dulu ya Bu ya. Seperti itu, karena kalau udah jadi jangankan udah diwarna Bu, sudah dicanting pun kita bingung yang atas yang mana, yang bawah yang mana. Seperti itu, karena mencanting itu untuk batik tulis antara depan sama belakang itu harus benar-benar sama dan nembus. Kalau tidak nembus nanti hasilnya akan melebar dan bocor. Jadi antara dasar warna merah sama kuning akan nyatu, nanti nggak bagus batik. Kalau di sini itu kurang bagus, kalau dari biru ke sini bocor kurang bagus. Tapi kalau dari dasar ke dalam itu disebutnya gradasi. Kalau batik bagus. Tapi kalau dari dalam keluar itu nggak bagus. Seperti itu. Luar biasa. Batik ini sudah menjadi seragam dari Ikatan Dokter Iya, Indonesia. Tadi ini bilang, seragam dokter anak jadi Indonesia. Ini seragam Bu yang iya, ini seragam Ikatan Dokter Anak Indonesia sama Dinas DPRKP ya, Dinas Perumahan. Ini sudah pakai seragamnya seperti ini, Dinas Perumahan DKI Jakarta. Ya. Oke, jadi sekarang batik Betawi ini udah mulai banyak dipakai nih teman-teman ya. Jadi motif-motifnya juga udah jauh banyak berkembang. Kalau pada penasaran nih ya, kalau pada penasaran langsung aja datang kita sekarang nih main-main bareng. Kita coba mencanting bareng, belajar mencanting bareng. Kalau mau beli juga bisa langsung di Terminal 3 acara SMI Creative Festival. Oke teman-teman, mungkin kita harus berpisah nih sepertinya teman-teman ya, soalnya saya juga mau mencanting habis ini. Oke, nggak apa-apa ya, kalau penasaran langsung aja datang ke sini, oke? Tapi sebelum kita pisah, ada satu penampilan untuk menemani ngabuburit hari ini dari Lembaga Permasyarakatan Perempuan 2A DKI Jakarta. Penasaran kan ya, sambil ngabuburit, mari kita saksikan penampilan Nandak None.
Silakan Bu ya. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di luar penasaran, yuk kita belajar mencanting yuk. Ya, silakan kepada Bapak Ibu pengunjung Bandara Soekarno-Hatta boleh bergabung untuk mencanting. Di sini sudah disiapkan bahan-bahannya gratis. Silakan yang mau mencoba mencanting dan melihat-lihat produk dari UMKM binaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, boleh masuk ke sini. Silakan yang baru pulang umroh, yang mau melihat-lihat, kami persilakan untuk mampir ke SMI Creative Festival. Sini banyak produk-produk kuliner maupun non kuliner ya, ada oleh-oleh khas Jakarta dan juga pakaian batik Jakarta dan juga ada baju-baju muslim,